Om Swastiastu, Sobat Hindu Times dimanapun Anda semua berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa kembali dengan kru Hindu Times dalam episode podcast ke-23. Dan seperti biasa di studio telah hadir Sri Sriman Ida Vaishnava Pandita Damodar Panditdas atau Srila Guru Pandita yang akan berada di tengah-tengah kita untuk menjawab berbagai pertanyaan dari netizen. Om Swastiastu, Srila Guru Pandita. Om Swastiastu. Terima kasih telah berkenan kembali hadir di tengah-tengah kita semua dalam episode podcast ke-23, tidak terasa ya. Baik Guru Pandita, dalam episode 23 ini ada pertanyaan yang unik sekali dari salah satu netizen. Namanya Bagus Syamsuri. Dan sudah berkali-kali ditanyakan dalam berbagai episode podcast Hindu Times. Jadi pertanyaannya rada-rada sama begitu. Dan nadanya agak mengejek atau apa, namun kata-katanya kurang sedap dan agak menghina sehingga saya tidak sebutkan kata-katanya di sini. Jadi saya terjemahkan secara halus pertanyaannya. Jadi sebenarnya pertanyaannya tuh layak sensor begitu. Banyak juga yang komentar di pertanyaannya beliau ini. Jadi thread komentarnya itu agak ribut begitu. Cuman pertanyaannya cukup menarik untuk dijawab Guru Pandita. Jadi kami putuskan untuk mengangkatnya dalam topik podcast hari ini. Nah pertanyaannya adalah, dewa-dewa Hindu itu apakah kawin dan melakukan hubungan suami istri begitu? Jadi ini pertanyaan yang lumayan juga menggelitik begitu. Silakan Guru Pandita. Ya, jadi pertanyaan apapun sifatnya bertanya ya selayaknya ya kita harus menjawab. Apa pertanyaannya menggelitik atau pertanyaannya menghina, mengejek dan sebagainya, kita jangan tergoda oleh hal-hal seperti itu. Karena ketika kita mempelajari agama, kita harus lurus ke depan dengan ajaran agama dan kita jangan terpancing. Umat beragama yang terpancing oleh pertanyaan yang bagaimana gayanya, tapi inti pertanyaannya itu yang paling penting. Baik. Dan bagi saya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggelitik dan mengejek itu hal yang lumrah saja, karena di dunia material ini banyak ragam, banyak kualifikasi, banyak sifat-sifat orang. Namun kita sendiri yang mendengarkan, kita harus dengan bijaksana dan arif menerimanya sebagai suatu keberuntungan ataupun sebagai suatu pengetahuan lah anggap. Jadi pengetahuan itu kadang-kadang datangnya dari hal yang menyenangkan kita dengar atau yang tidak menyenangkan kita dengar itu. Kadang-kadang kita bisa belajar dari kedua hal itu. Nah, yang penting sekarang pertanyaannya, apa dewa-dewa di Hindu itu kawin? Apa ada disebutkan nama-nama apa lagi dewa-dewa di sana? Disebutkan ada Brahma, ada Tuhan Sri Krishna juga, kemudian ada Siwa. Oh gitu. Ada dewa-dewa lain juga? Iya, dewa-dewa lainnya juga. Iya, emang. Iya, nah hubungan suami istri. Karena itu harus dipahami, itulah isinya alam semesta. Bodhita sudah mengatakan di sana bahwa bisanya atau memungkinkan adanya makhluk hidup karena adanya hubungan suami istri, dan akulah yang memberikan benih, kan begitu. Tuhan kita mengenal akulah yang memberikan benih karena hubungan, kan begitu. Kalau kita lihat dari para dewa, anggaplah dari dewa di surga, dewa-dewa para dewa itu kan makhluk-makhluk yang makhluk hidup dengan menempati planet yang berbeda saja seperti kita. Tentu kualitas alamnya juga di sana berbeda, artinya berbeda, ada perbedaan kuantitas maupun tingkat kualitas nanti. Begitu, sehingga memerlukan kalau hidup di sana disesuaikan di sana, seperti di matahari, misalnya di bulan atau di mana. Tempat dewa Indra di surga juga begitu. Jadi mereka makanya para dewa itu memiliki hubungan suami istri, ada punya anak yang banyak, punya anak juga sama dengan planet lain di surga itu semua. Penduduk di sana itu begitu, punya istri-istri, anak-anak bersama-sama, pada istrinya kadang naik pesawat kan begitu. Mereka juga melakukan hubungan suami istri juga di sana. Tentu sekarang hubungan suami istri di sana di planet surga itu tidak harus sama sekali seperti kita di bumi itu. Nah, pada intinya mereka juga ada kenikmatan di sana, hubungan mereka bersama, tidak rasa kenikmatan
para dewa itu. Karena ada kadang-kadang para dewa pun yang kadang-kadang kena kutuk kan, ada salah, melakukan kesalahan sebagainya begitu. Mereka juga malah hidup seperti kita. Ketika kita nanti masuk surga, kita kan berbadan surga, ada kualitas dan seperti itu juga di sana. Masih menikmati indria. Berbeda halnya dengan seperti Brahma Dewa Siwa atau Sri Wisnu. Itu sedikit berbeda. Tetap juga ada seperti bentuk laki perempuan. Jadi karena sumber segalanya itu memang ditentukan seperti itu, sehingga nampaknya sekarang di alam semesta ini seperti itu karena sumbernya memang begitu. Misalnya begini contoh, ada dunia rohani, ada dunia material, kan ada. Ada malam, ada siang, ada laki, ada perempuan. Itu disebut dengan hukum purusa dan pradana atau prakriti. Jadi purusa itu adalah sumbernya, kemudian prakriti itu yang menerima sumber itu, subjeknya dan objeknya gitu. Jadi Tuhan itu sendiri adalah berwujud. Nah, itu yang utama dikatakan yang berwujud itu adalah purusa. Dikatakan purusa kan. Dan kemudian saktinya beliau itu, yaitu beliau sendiri yang menjadikan diri beliau itu saktinya itu, yang disebut dengan tenaga beliau sendiri, disebut dengan prakriti. Karena itu adalah Laksmi, Narayana kan, Laksmi, Wisnu, Parwati, Siwa kan itu ya. Kemudian ada juga Radha, Krishna kan gitu ya. Jadi itu beliau sendiri semua, dan menjadikan diri beliau sendiri. Beliau menjadikan segalanya dari beliau sendiri. Dan kalau dikatakan hubungan suami istri, ya secara kata biasa memang ada hubungan suami istri, tapi hubungan itu berbeda dengan kita. Jangankan sekarang beliau, Resi Vyasa saja ketika menerima istri Wicita Wirya itu untuk menurunkan Pandu kan itu, Dhritarashtra dan Widura itu beliau kan menemui para wanita itu dengan memandang saja. Demikian juga Tuhan Sri Krishna ketika muncul di penjara Kangsa itu tidak dengan cara hubungan suami istri seperti kita. Itu mereka orang dipisahkan tempatnya dengan diikat lagi dengan borgol. Terus akhirnya ketika muncul Tuhan Sri Wisnu sendiri, langsung di hadapannya sudah berlengan 4 dengan badan yang begitu tinggi besar sudah, dan akhirnya baru lagi menjadi bayi berlengan 2 begitu. Jadi dewa-dewa yang berbeda, artinya tingkatan yang berbeda, katakanlah begitu Guru Pandita, seperti misalnya Dewa Indra, Dewa Vayu, Varuna dan sebagainya, mereka berada dalam tingkatan yang berbeda dengan Brahma, Wisnu dan Siwa, demikian. Ya, artinya ada perbedaan, itu kualitasnya rohani, sedangkan para dewa ini kualitasnya material. Contoh seperti Tuhan Sri Krishna lah, misalnya waktu di Dwaraka. Beliau itu sebenarnya 16.108 itu adalah tenaga sakti beliau yang di dunia rohani, yaitu prakriti atau pradana beliau di dunia rohani itu turun. Ya seperti contohnya Tuhan Sri Krishna misalnya begitu. Beliau kan di dunia rohani itu adalah berwujud beliau Tuhan Sri Krishna dan memiliki tenaga sakti beliau Sri Radhe kan begitu. Kemudian ekspansinya di Vaikunta juga begitu, Wisnu dan Narayana dengan Laksmi kan. Itulah purusa pradana. Purusa artinya beliau sumbernya. Pradana itulah bagian seperti subjek, objek begitu. Jadi sumbernya kemudian itu bagiannya. Itu ekspansi dari diri beliau sendiri yang membagi diri. Tuhan sendiri menjadi diri untuk melakukan kegiatan rohani. Dan itu kekal ada tetap. Nah dari sanalah kemudian menurun prakriti, prakritinya itu adalah berekspansi terus menjadi bagian-bagian lain, termasuk akhirnya menjadi Durga, tentu akhirnya menjadi para wanita ini bagian daripada itu. Kemudian purusaan juga begitu, disebut dengan para Prajapati makanya kan. Terus menurun akhirnya jadi laki-laki kan, itu yang ekspansinya menjadi wujud laki-laki ini di bumi. Cuma bedanya sana rohani, sini material. Nah seperti Tuhan Sri Krishna muncul di bumi ini, beliau juga membawa tenaga sakti beliau semua itu 16.108 itu. Dan beliau ada tenaga beliau sendiri dan diri beliau sendiri sebenarnya. Contoh pada saat upacara pernikahan, ketika menikahi 16.108 itu, pernikahan itu pun karena permintaan mereka semua kan, itu Tuhan membagi diri beliau menjadi sebanyak itu.
Jadi 16.108 putri-putri raja ini Guru Pandita. 16.100, 16.000. Kemudian yang 108-nya kan 16.100 ya, yang 8-nya kan yang seperti Rukmini. Jadi itu beliau sendiri membagi diri beliau pada saat upacara itu. Kemudian beliau sendiri menjadi pendeta itu sendiri sebanyak itu. Dan kemudian menjadi orang tua beliau sendiri sebanyak itu. Bayangkan, sebagai saksinya yang menyaksikan pada saat itu. Beliau sendiri menjadi para pendetanya yang menyelesaikan upacara, menjadi orang tua beliau juga pada saat itu. Sebanyak itu semua. Dan ketika beliau di Dwaraka itu, setiap permaisuri beliau itu semua adalah memiliki 10 anak laki-laki, 10 anak perempuan. Kemudian cucunya juga 10. Nah, kalau kita manusia bisa mengatur semua itu. Bisa sebanyak itu. Dan beliau melaksanakan kegiatan yang sama bersamaan. Ketika di Dewa Sinarada berjalan-jalan ke Dwaraka, beliau melihat di setiap istananya pada saat yang sama itu. Beliau melihat Tuhan Sri Krishna ada bersama istrinya yang berbeda-beda itu dengan kegiatan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana pada saat yang sama berbeda sama kan itu. Karena itu kalau beliau dikatakan memiliki istri banyak, sebenarnya tidak juga. Kalau bilang tidak, ya iya juga. Kenapa? Beliau tetap ada bersama istri beliau yang berbeda-beda itu. Jadi tetap satu-satu gitu. Nah, inilah beliau menunjukkan kekuasaan beliau sebagai Tuhan kan itu. Makhluk hidup manapun kan tidak mampu mengikuti seperti itu. Sedangkan para dewa di surga, contoh para dewa di surga itu, mereka juga melakukan hubungan suami istri. Yang dijelaskan melakukan hubungan suami istri itu, cara mereka pun berbeda, tidak seperti di bumi ini, seperti kita di bumi ini. Contohlah sekarang begini sederhana. Kalau kita lihat secara etika moral ya, yang sederhana saja, seperti manusia dengan semut misalnya. Semut itu kan melakukan hubungan suami istri juga kan? Iya. Tapi semut sama manusia kan beda. Nah demikian, jadi apalagi dunia rohani yang saya katakan seperti tadi itu, dengan manusia saja seperti Ibu Kunti menerima dari para dewa itu dengan cara dipandang saja. Kemudian seperti Bhisma biasa dewa kan juga menerima dengan cara seperti itu, melakukan seperti itu sehingga menurunkan Pandu, Widura dan sebagainya. Ya. Kemudian satu pertanyaan lagi dari Bagus Syamsuri ini Guru Pandita. Tuhan itu hanya butuh doa. Kenapa mesti repot-repot mempersembahkan sesajen begitu? Itu bukan doa pun, dia tidak butuh apa-apa sebenarnya. Apalah doa kita? Apalagi doanya yang minta saja. Iya. Tapi kenapa kita harus berdoa menyampaikan? Katanya Tuhan tahu semuanya kan. Tapi kenapa harus kita meminta lagi pada Tuhan? Tuhan sudah dipuji di dunia rohani. Tuhan Sri Krishna contoh sekarang kita lihat, dipuji di dunia rohani oleh seluruh makhluk hidup di sana dan tiap hari mendapat pujian-pujian. Dan di surga dengan lagu-lagu Weda dan pujian dilakukan kepada Tuhan. Walaupun tidak melihat Tuhan di surga, tapi di dunia rohani kan melihat Tuhan. Itu apa artinya dengan pujian kita di bumi ini sekarang? Di sana saja beliau tidak terlalu terlena dengan pujian itu. Apa dengan bumi doa-doa pujian kita? Nah karena itu sekarang kitab suci telah menurunkan cara-cara yang diberikan sesuai dengan kitab suci masing-masing kan itu. Kalau misalnya di Hindu diberikan kitab suci, kita berdoa, puji-pujian, memberikan persembahan. Nah, mengapa diberikan persembahan? Jadi Tuhan ingin menyelamatkan secara realitas kepada kita, menyucikan kita dari dosa secara realitas dan sekaligus mendidik. Nah, contohnya mengapa harus mempersembahkan? Seperti Bhagavad Gita bab 3 ayat 13 di sana dikatakan, barang siapa yang memakan makanan tanpa dipersembahkan terlebih dahulu, dia akan makan dosa. Sebaliknya barang siapa yang makan makanan yang dipersembahkan terlebih dahulu, dia akan disucikan dari dosa. Jadi Tuhan ingin memberikan karunia secara realitas supaya terwujud lebih jelas. Dengan memakan makanan yang dipersembahkan itu, kita udah otomatis disucikan dari dosa, kan mudah. Tiap hari kita makan, kenapa? Dengan melalui makan, sedangkan doa itu bisa lupa, tapi kalau bisa ini kalau makan kan lebih sering. Mana lebih greget kita mencari makanan apa kita berdoa kan begitu selama ini. Karena Tuhan inginkan sekarang melalui makanan itu ingin menyucikan kita dari dosa. Enak sekali sebenarnya jadi umat Hindu. Jadi dengan makan makanan saja udah dibersihkan dari dosa. Tidak perlu susah-susah dengan melakukan yang hal-hal yang keras, yang berat itu. Tiap hari kita makan, kita persembahkan pada beliau terlebih dahulu.
Tuhan menikmati, dan kemudian lungsurannya ataupun persada misalnya itu yang sudah dipersembahkan itu kita makan, dia menyucikan dari dosa. Dan kita umat Hindu dimanapun berada pasti melakukan seperti itu. Seperti di Bali kita bawa persembahan ke pura kan, nanti kita sesajen habis persembahan itu kita ambil, kemudian kita mohon, kita makan, itu kan ada yang dibuang anunya itu, nggak harus dibuang. Kecuali yang diberikan kepada hantu, itu bukan mempersembahkan pada hantu, kita memberikan kepada hantu yang dimana itu Tuhan yang menikmati, berikan pada hantu, hantunya juga disucikan itu nanti. Masa sisa hantu kita makan lagi, kan kita buang. Tapi kalau yang Tuhan sendiri ya kita makan. Jadi dengan demikian kita disucikan dari dosa-dosa itu sendiri. Itu salah satu maksudnya di sana. Karena itu Tuhan katakan dalam bab 9 bahwa kita kan dengan mempersembahkan air bunga-bunga daun kepadaku, aku akan menerima. Nah itu dengan hati yang tulus dan suci. Jadi Tuhan sudah menerima, sudah janji di dua ayat Tuhan katakan sudah, barang siapa mempersembahkan makan yang dipersembahkan dia akan disucikan dari dosa. Kemudian makanan itu terima apa enggak? Beliau sudah jelaskan bab 9, aku akan menerimanya. Nah, itu sudah kita suci menjelaskan seperti itu, ya kita sebagai umat beragama kita sekedar hanya mengikuti kitab suci seperti itu yang tepat, bukan mendengar dari siapapun dari simpang siur di jalanan. Tanpa ada sumber hukum yang kuat dari kitab suci, kan kitab suci sudah menjelaskan seperti itu. Kalau kitab suci mengatakan yang berbeda, ya ikutilah seperti itu, sedang beda menjelaskan seperti itu. Jadi memberikan kemudahan buat kita sebenarnya. Selain itu udah memberikan supaya kita ada rasa kesibukan. Contoh sekarang begini sederhana, kita punya anak yang umurnya anggaplah 6 tahun begitu, masih kecil 6-7 tahun. Sebenarnya 6 tahun itu belum layak untuk bisa memasakkan orang tuanya di dapur, ya kan? Karena dia masih kecil. Tapi ketika anak itu kemudian dia berusaha untuk masakin orang tuanya, pagi-pagi dia masak sayur apa semua, mungkin rasanya tidak seenak apa yang dibuat oleh ibunya. Tapi ketika orang tua melihat anak itu masak dan selesai masakan dengan baik, gimana kesan orang tua? Pasti orang tua punya rasa perasaan pada anak itu dan ingin menikmati makanannya. Dan kalaupun rasa tidak enak, pasti orang tua mengatakan, oh enak, makanan masakanmu enak. Salah satu contoh misalnya begini, kadang-kadang ada pertanyaan, mengapa kok masih harus dewa itu seperti kalah, atau Tuhan itu seperti kalah berperang sama ini, kok lari itu misalnya begitu. Itu adalah sebuah lila namanya, atau kegiatan rohani yang untuk menyenangkan hubungan rasa itu mantap. Contoh begini, kita sedang bermain sekarang sama anak kecil, anak kita lah begitu, ada anak-anak kecil siapa kita di lapangan, kemudian dia bercanda, kemudian dia pukul kita, kemudian bilang, aduh sakit, kita lari dipukul sama anak-anak. Bagaimana nikmatnya anak-anak itu, bagaimana senangnya dia merasakan senangnya, ya kan? Sebenarnya kalau mau melawan, apa sih susah yang melawan anak kecil seperti itu? Begitu juga Tuhan mau melawannya, apa susah? Tapi dia merasakan hubungannya yang nikmat seperti di sana, seperti itu. Dari dunia rohani tidak ada hubungan seperti itu, yang peperangan seperti itu. Percandaan ada, peperangan dilakukan di dunia material. Anggaplah seperti peperang, misalnya seperti si Rama turun bersama Rahwana. Jadi karena itu Rahwana dikirim dari dunia rohani, yang mampu menandingi beliau itu adalah rekan dunia rohani. Walaupun tetap kalah yang ini kan begitu, yang lawannya kan itu. Itulah disebut hubungan bakti. Karena itu di sini dalam peribor kita Arjuna bertanya, yang manakah, oh Tuhan, di sini dikatakan yang manakah lebih banyak, yang manakah dianggap lebih sempurna, mereka yang sibuk di dalam bakti memuja Tuhan yang berwujud, atau mereka yang memuja Tuhan yang tidak berwujud. Itu makanya jawaban sini dikatakan pada jawaban berikutnya, Tuhan menjawab, mereka yang mantap pikirannya dalam bentuk pribadi dan senantiasa sibuk memuja aku dengan keyakinan dan yang besar, aku anggap dia paling sempurna, sangat sempurna, bahkan most perfect, sangat sempurna. Ya tadi ada hubungan intim antara penyembah dengan Tuhan. Karena di dunia rohani akan ada ikatan itu, hubungan rohani seperti itu. Di sini di training kita dilatih. Andaikan kita memakan mangga yang masih mentah maupun yang matang, mangga itu tetap mangga walaupun mentah, mangga matang. Karena itu ada hubungan di sini.
Ada percandaan, ada apa, ada persembahan, ada apa semua begitu. Ada kemudian ada seperti kegiatan seperti manusia dilaksanakan pada Tuhan. Sebenarnya Tuhan seperti kita buat persembahan makanan lah. Anggaplah kita persembahkan sayur bayam sama nasi saja. Apalah hatinya kepada Tuhan persembahkan seperti itu. Sedangkan di dunia rohani beliau tidak kurang apapun dan beliau bisa ciptakan semua tanpa perlu bantuan siapapun. Tapi karena beliau ingin memberikan kesempatan buat kita melakukan sesuatu. Seperti tadi anak kecil, ayah yang beri kesempatan kepada anaknya untuk berbuat. Apakah para dewa itu juga terkena hukum alam seperti manusia, Guru Pandita? Maksudnya adalah para dewa yang ada di surga, Guru Pandita. Iya, mereka juga kena hukum alam. 3 sifat alam berlaku. Cuman kadarnya di sana lebih kecil dan kemungkinan salah itu kecil. Kemungkinan salah itu kecil dan sangat kecil. Jadi seperti tak kelihatan, tak nampak itu. Tapi bisa terjadi seperti itu, kan banyak terjadi. Para dewa juga mengalami seperti itu. Cuman bedanya kalau para dewa itu sudah dipaketkan. Kalaupun salah kadang-kadang terkutuk misalnya jadi apa, nanti dikembalikan lagi setelah zaman berikutnya ataupun setelah waktu tertentu tentukan, kembali lagi ke surga, dan akhirnya pada akhir zaman nanti para dewa sudah kembali ke Waikunta bersama Dewa Brahma. Dengan manusia ini diberi kesempatan lebih panjang untuk remedi, berputar, naik lagi, dan akhirnya mencapai alam rohani bahkan lebih cepat lagi daripada dewa. Itu bedanya. Apakah para dewa itu kemudian terkait dengan para dewa dan Tuhan sendiri, Guru Pandita? Apakah para dewa itu juga bisa menurunkan manusia seperti istilahnya seperti para Pandawa gitu misalnya? Apakah keturunan mereka bisa menjadi manusia atau dewa-dewa saja begitu? Bisa, kenapa tidak? Seperti putra Dewa Bulan akhirnya terus sampai menjadi Pururawa. Pururawa itu kan yang menikahi Urwasi kan bidadari itu, yang akhirnya menurunkan luhur para Pandawa itu kan. Kenapa banyak contoh-contoh seperti itu di zaman dahulu? Memang turun ada, makanya ada Wangsa Chandra, Wangsa Surya kan. Nah cuman kalau sekarang di zaman kali ini Wangsa itu sudah berakhir zaman Dwapara, sehingga kualitas manusia zaman kali ini beda sama kita, sama mereka itu. Kita zaman kali berbeda. Demikian. Jadi kita tidak memahami itu lebih banyak dengan kualitas mereka karena kita memang berbeda gitu. Seperti bahwa kita saja diterima oleh Arjuna kan, dan tidak ada tandingannya beliau kan di seluruh alam jagat raya ini. Untuk zaman kali ini tidak ada tandingannya Arjuna, ya kan. Dengan kehebatannya kali itu Tuhan pilih orang sehebat Arjuna itu untuk menerima ajaran suci, dan kita disuruh belajar dari hal itu sekarang, mengikuti cara Arjuna itu. Baik, terima kasih Guru Pandita atas jawaban ini. Semoga yang bertanya menjadi terpuaskan, dan terima kasih juga kepada yang bertanya karena sudah menanyakan pertanyaan seperti ini. Rupanya pertanyaan ini membuka gerbang pengetahuan baru untuk kita semua. Dan kepada para pendengar sekalian, terima kasih telah setia bersama Hindu Times Channel, dan semoga dalam episode berikutnya kita bisa membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan yang lebih unik lagi. Saya undur diri beserta kerabat kerja. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Om Santi 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 Om. की है कहानी सदियों से भी